A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tematik kelas 5 tema 1 subtema 1, yaitu tentang organ gerak hewan. Tahukah kalian apa itu organ gerak? Untuk apa organ gerak? Apa saja macam-macam organ gerak? Bagaimana cara kerja organ gerak? Untuk mengetahuinya, mari kita simak materi berikut ini ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan sebagai berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun ke dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, memanjat, berenang, dan lain-lain. Organ gerak atau alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang dapat menggerakkan tulang-tulang tersebut. Nah, kedua alat inilah yang akan bekerja sama melakukan pergerakan yang disebut sistem gerak, sehingga makhluk hidup seperti hewan dan manusia dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu vertebrata dan avertebrata. Vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Contohnya di sini adalah gambar kelinci. Kelinci tersebut memiliki tulang belakang. Sedangkan avertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya adalah cacing tanah. Nah, di sini organ atau sistem gerak yang terdapat pada hewan vertebrata dan avertebrata mempunyai fungsi yang sama, yang berhubungan langsung dengan bentuk rangka dan tubuh hewan. Akan tetapi, cara hewan berpindah tempat itulah yang menjadikan pembeda antara hewan satu dengan hewan yang lainnya. Nah, di sini perhatikan ya, cara bergerak atau berpindah hewan kelinci, burung, kupu-kupu, dan serigala tentunya berbeda-beda bukan? Ada yang terbang, meloncat, dan ada pula yang berlari atau berjalan. Di sini vertebrata dan avertebrata itu sendiri terbagi menjadi berbagai kelompok atau bermacam-macam. Nah, di sini insya Allah akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya ya. Hewan vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Hewan-hewan yang tergolong dalam vertebrata dibagi lagi menjadi beberapa kelompok, yakni Pisces atau hewan yang hidup di dalam air. Contohnya adalah ikan. Yang kedua, amfibi, yaitu hewan yang dapat
hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Contohnya adalah seperti katak, salamander, dan kadal air. Dan yang ketiga adalah reptil. Reptil adalah hewan melata yang berdarah dingin dan memiliki sisi yang menutupi tubuhnya. Contohnya adalah buaya, kadal, dan ular. Aves yaitu hewan yang bisa terbang, contohnya adalah burung. Dan yang selanjutnya adalah mamalia. Mamalia adalah hewan yang bisa menyusui. Contoh hewannya adalah seperti sapi, domba, monyet, rusa, dan gajah. Sedangkan hewan mamalia yang habitatnya di air itu adalah seperti hewan paus dan lumba-lumba. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh pula, contoh gambar yang termasuk hewan avertebrata. Yang pertama adalah cacing tanah. Yang kedua, siput. 3, bintang laut. Yang keempat, spons kuning. Yang keempat adalah laba-laba. Selanjutnya ubur-ubur. Dan juga ada pula di sini adalah hewan kupu-kupu. Hewan kupu-kupu ini adalah termasuk ke dalam hewan avertebrata. Dan masih banyak hewan-hewan yang lainnya ya. Alhamdulillah, sampai sini sudah paham kan anak-anak? Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran dari kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.